pada ibunya H usia 38 tahun di 4P3 Grafida 3945 Malas Fasilitator Minister Ekonomi sudah bersama Community RSP bersama Dewan Pembinaan. Adapun yang latar belakangi dari judul karya tulisnya ini yaitu terlepas dari tingginya angka kematian ibu yang mana menurut survei Demokrat Kesehatan Indonesia tahun 2012 tercatat 359 per 100 ribu kelahiran ibu dengan 3 penyebab faktor utama yaitu perdarahan, infeksi, dan preeklamsi. Di mana pada tahun 2013 ini preeklamsi menjadi meningkat lebih dari 25%, menjadikan penyebab utama, dan kota Bandung ini menjadi salah satu penyumbang dari angka kematian ibu yang mana penyebabnya dari preeklamsi atau eklamsi. Adanya peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Tercatat bahwa di tahun 2016 ini ada 74 kasus atau sekitar 34,62%. Preeklamsi menjadi salah satu pegawai daruratan kebidanan yang perlu penanganan dan intensif di salah satunya di pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. Rumah sakit umum Dr. Slamet ini tercatat bahwa di tahun 2016 adanya 742 kasus preeklamsi atau eklamsi. Di rumah sakit kedua harus ada penanganan dan asuhan pada ibu bersalin dengan PEB. Bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang harus mumpuni untuk dalam penanganan dan asuhan pada ibu bersalin. Dan rumusan masalah dari dapat diceritakan yaitu bagaimana penata laksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan PEB. Untuk tujuan dan penelitian ini daripada 3 buku dan 3 khusus, di mana tujuan khusus ini melakukan asuhan kebidanan ibu bersalin dengan preeklamsi berat
hingga sampai kepada tahapan pemaparan hasil akhir dari karya risetnya. Dari awal saya lihat presentasi Ulfa ini, saya sudah cukup tertarik ya, karena Ulfa sudah mempresentasikan begitu baik. Saya rasa Ulfa sudah menguasai ya, dari mulai bab 1 sampai dipresentasikan dari 4, kemudian kasusnya sampai kesimpulan ya, sampai kesimpulan. Namun di sini mungkin saya sebetulnya kalau bertanya nanti bisa dijawab ya. Tadi maksudnya hanya beberapa klarifikasi atau masukan ya, baik itu misalnya dari segi konten ataupun penulisan. Untuk di sini sendiri misalnya ingin mengambil kasus reklamasi berat ini, kenapa tertarik mengambil reklamasi berat ya? Karena dari data dia memang reklamasi ini adalah menjadi salah satu penyebab dari api dan menjadi nomor 1 gitu. Kemudian saya ingin bagaimana setelah pelaksanaan pada persalinan ini dengan reklamasi berat, pada reklamasi berat, karena reklamasi berat ini juga kan nantinya adanya masalah potensial yang secara tiba-tiba akan datang dari tadi menurut Salom Harjo bahwa pada ibu akan terjadi eklamasi, di mana eklamasi itu seperti halilintar yang akan datang secara tiba-tiba gitu. Jadi bagaimana antisipasi kita gitu terhadap kejadian eklamasi berat ini, ingin bagaimana pelaksanaan yang benar dan sehingga nanti saya dapat mengaplikasikan di lapangan. Jadi reklamasi berat ini merupakan salah satu penyebab kalau tinggi ya. Di sini saya lihat di data memang ada yang menunjukkan bahwa sebelumnya tahun 2015 itu penyebab kedua ya setelah pembayaran. Tapi ternyata di 2016 ini memang mengalami peningkatan ya, sehingga menjadi rankingnya itu pertama reklamasi. Mungkin masukan saya ini pasarnya itu lupa menuliskan bahwa reklamasi berat merupakan pertama penyebab. Jadi ditulis berapa angkanya. Sedikit dicantumkan bahwa presentasinya segini gitu ya, untuk dan itu angka itu tahun berapa, karena yang kita tahu bahwa itu yang memang terbaru yang penyebab paling tinggi itu, bukan yang tahun kemarin ya. Tadi saya memang karena memang dari referensi tidak didapatkan spesifik asuhan kebidanan pada reklamasi itu seperti apa, harusnya seperti apa. Namun kita kan sebagai bidang terpaku pada Permenkes 1464 yang 2010 bab 3 pasal 18 bahwa seorang bidan harus mampu memahami hak pasien, memberitahukan bagaimana keadaan saat ini, bagaimana dan juga memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan pasien seperti apa. Nah, di sini kami melakukan perencanaan atau memang asuhan yang mungkin ini sudah mengacu pada Permenkes 1464 dari mulai observasi yang kita lakukan seperti apa dan harus melakukan observasi dari mulai keadaan umumnya sampai dengan pemeriksaan dalam pemantauan ada di Badan Nasional MIS seperti itu. Kemudian pastinya memberikan yang bersifat mandiri, mengajarkan pada pasien untuk terintervalisasi, memberikan support mental juga kepada pasien. Kemudian juga untuk pendidikan kesehatannya, memberitahukan bagaimana kondisi kehamilan saat ini dengan pasien, apakah harus ada tindakan segera atau tidak, bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran atau kecemasan terhadap pasien itu sendiri. Kemudian juga mengkonselingkan dalam pemilihan KB yang baik dan aman untuk pasien itu sendiri seperti apa. Kemudian juga melibatkan keluarga dalam memberikan support, dalam untuk memberikan support mental dan menyediakan perlengkapan persalinan, dan yang paling pasti tidak lepas untuk berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan
faktor risiko ini kan telah disebutkan di salah satu jurnal yang tadi saya sebutkan bahwa faktor utama dari preeklamsi berat ini adalah seluruhnya memiliki riwayat preeklamsi dan ini adalah pasien yang salah satu memiliki riwayat eklamsi melalui riwayat kejang pada kehamilan pertama. Kenapa? Jadi sebagai penunjang faktor kalau misalnya yang primigravida yang dia sebelumnya belum mengalami, apakah jadi saya ingin tahu apakah akan terjadi lagi atau tidak gitu dari faktor seperti itu, karena di pasien yang lain itu rata-ratanya dari primigravida dari resiko dari faktor Itu ya untuk alasannya dari mungkin beberapa faktor risiko. Karena ada di istilahnya hal tersebut, maka faktor risiko yang memang dia bukan hanya satu faktor risiko, mungkin itu saya kembali. Saya di sini belum lihat alasannya tertuang tadi di kelas 1. Nanti ditambahkan contoh ya, termasuk di rumah sakit sendiri gambarannya ada berapa pada periode tersebut, ada berapa pasien, upah mengalami pasien ini, alasan ini gitu ya. Hanya itu. Sebetulnya sudah tergambarkan oleh Bapak sendiri barusan jawaban Bapak. Kemudian ini jadinya di SC ya. Ini SC. Untuk bayinya, ini ada laporan kelahiran ada bayinya. Sebenarnya untuk laporan kesalnya ada, Jadi tapi bayinya tidak terlampirkan. tidak terlampirkan itu dari sini. Riwayat maksud saya gini, tadi kan Ulfa menuliskan bahwa di masalah potensialnya ada penyulit tubuh ibu dan penyulit tubuh janin. Hanya masukan saja mungkin ya, sebaiknya dituliskan juga minimal pada saat setelah SC-nya, apakah si bayinya lahir misalnya pada jam sekian, bayi lahir secara seksio-sesarea misalnya dengan cara operasi sesar dengan berat badan sekian. Jadi hanya melihat bahwa ada penyulit atau tidak gitu. Dengan ibu yang mengalami preeklamsi berat dengan presentasi dokumennya, apakah si bayinya mengalami penyulit atau tidak. Walaupun kita tidak fokus melakukan asuhan juga ke bayinya, karena kan apalagi di rumah sakit kan itu berbeda dokumennya. Tapi kalau untuk laporan persalinan saya rasa tidak ada salahnya kalau kita memasukkan catatan tentang kelahiran bayinya gitu ya. Apa yang dikatakan Bu Dirjen? Nggak perlu bantu disebut mahasiswa ini. Dalam sekarang. Kita dong Betul. Saya nggak kayaknya laporan bayi tetap harus dimasukkan. Kenapa? Dan mungkin ini salah satu juga mungkin dari suatu pidana atau evaluasi pidana itu tidak sama dengan yang mengetahui kondisi bayinya. Jadi kehamilan itu seperti apa? Apalagi taruhlah semua persalinan yang ditolong oleh bidan pun kan, apalagi kalau sendirian kan, kondisi bayi kan harus diketahui itu biasa ada pidana termasuk yang kondisi dalam kondisi yang ini walaupun setelah ya kalau mendapatkan di rumah sakit diperiksa dan kemudian kan semuanya kan kalau misalnya resiko tiga semua kolaborasi tapi bukan berarti kita tidak ingin tahu kondisi bayi ya kenapa kan sekarang kalau misalkan pasien ya lupa kemudian dari sejak hamil awal kalau lupa tiba-tiba pada saat kita terhidup 38 minggu tensinya tinggi periksa rujuk ya kolaborasi setelah dirujuk misalkan ya sudah pulang misalkan mau hidup kayak mau mati kayak urusan itu sama bayi pokoknya buat yang ibunya selesai sampai selama begitu ya kita yang asuhnya dari hamilnya maka dari itu menjadi penting ya nggak usah secara dekat seperti asker bayi nggak usah karena kita ini bukan asker bayi kita asker ibu besar ini ya tetapi harus tetap dicantumkan laporan prosedurnya misalnya bayi lahir dalam sekian jam sekian berapa jam sekian panjang sekian apalagi sekian itu tidak ada kelainan misalnya komunitas apapun ya kayak gitu sudah cukup begitu aja ya
dilaporkannya. Nah, mungkin juga di apa namanya di askar di plan itu dia mungkin kan kalau saja di perencanaannya itu kan ya seperti biasa kan itu kolaborasi kan keinginan kawan kita masuk si bayinya. Jadi akan nyambung nanti ketika ada di evaluasinya. Ya. Kenapa itu? Karena tidak ada misalkan kalau kan ada evaluasi kan setelah itu evaluasi ibu dianjurkan BKW, evaluasinya di poin berikutnya di belakangnya itu ibu mau pakai visualisasi. Nah, evaluasi kondisi bayi nggak ada, ya dia nggak ada hilang tuh berat badan berapa, panjang badan berapa, akalnya berapa. Jadi sebaiknya memang jadi sinkron ya, kita juga ingin tahu. Kita ingin tahu kondisi bayinya sebagai ikan, ya. Itu karena kewajiban kita tahu. Apalagi kita tangani sendiri. Ya seperti kita tangani lagi kan askar bayi ada askar bayi bagus, bayi lain ada lagi kan kalau sendirian. Gitu. Itu ya tentang kondisi bayi. Ini sedikit mungkin ada sedikit kekurangan yang jadi agak sedikit terlewat untuk kita koreksi di halaman 8 Pak. Ya, di halaman 8 tentang manfaat penelitian bagi klien ya sedikit aja sih hanya masalah kata-kata saja. Penulis mengharapkan dengan penelitian poin yang ke-142. Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai frekuensi status. Jadi mungkin sedikit amat dengan penelitian ini klien dapat tambahin aja lagi. Karena kalau bisa penulis, subjeknya penulis ini, jadi penulis lagi yang harus tahu lagi. Gitu. Sebenarnya maksudnya kan untuk klien, ya. Jadi dan kalau bisa maksudnya kan klien kan, maksud Ulfa kan. Nah, kalau kita dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai frekuensi serta mendeteksi secara dini, ya. Nah, jadi cocokkan lagi dengan karakteristik pasiennya, cocokkan lagi nanti dengan apa? Ini kan kita memberikan manfaat pasiennya, kita belum tahu, seolah-olah kita belum tahu pasien kita pasien apa, ya. Artinya cocokkan itu ketika kita sudah tahu, sebenarnya mencocokkannya, ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai frekuensi serta mendeteksi dini, lah, ini pasien seolah-olah kita suruh hamil lagi, ya. Jadi apa namanya spesifikkan dengan kasusnya. Tidak bisa kita menjelaskan semua manfaat ini. Setiap kasus itu selalu berbeda. Ya, yang G5 K4 anak di tanah air tidak ada semua, lain ceritanya. Ya, yang G1 40 tahun, lain ceritanya. Ya, karena dia mesti mungkin hamil. Gitu. Kan tapi kalau ada masih G4, G6, 38 tahun, anak ini 3. Ya. Pemikiran kita sudah, anak ibu ini nggak boleh hamil lagi, ya, gitu. Maka bukan pengetahuan oke, tapi wawasannya harus kita harapkan dari dia wawasan tentang bukan deteksi dininya kan dia tidak akan hamil lagi, tapi wawasan tentang tentang karena kan dia sudah datang dalam kondisi hamil sudah infarksi malah kan, jadi cukup mungkin kelihatan yang wawasan pengetahuan tentang resiko kan khususnya preeklamsi dan ya pada sini sih orang dia udah hamil lagi ya gitu, dan tentang bahkan mungkin cara kontrasepsinya gitu, cara kontrasepsinya itu aja sih tambahan dari saya ya bahwa tadi saya menambahkan juga di sini tadi ini memang kalau lihat angka ini kan masih umum ya, artinya 359 aja berapa eklamasinya betul, memang baru di poin sebetulnya ya. Kemudian untuk metode dan hasil itu dipisahkan rumah. Ya, paragrafnya ya, itu satu paragraf. Ini hasil sama metode itu nanti dipisahkan. Kemudian yang kesimpulan, sebetulnya kesimpulan yang tadi ditanyakan Bu Widya.
tiga dari anak saya semua diperiksa di meskipun nantinya di Jakarta. Alhamdulillah bisa ketemu di tempat ini. Sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagaimana yang ditugaskan dari lembaga itu memantau dan menilai terkait dengan perjalanan atau pelaksanaan presentasi dari KTI ini. Dari awal, meskipun saya agak terlambat, saya sudah melihat cara penyampaian kemudian dari beberapa kriteria yang dicantumkan sudah cukup sangat baik menurut saya. Dan cara menjelaskan di mana sih kemudian ekspresi kelihatannya ini sudah sangat menguasai. Bahkan kalau melihat dari data ini biodatanya mungkin orang tidak akan menyangka kalau Bapak ini dari Syarif. Mudah-mudahan ini juga tentunya hasil keberhasilan daripada para dosen, kemudian para pembimbing, sehingga perjalanan pelaksanaan presentasi karya tulis kalian yang dalam hal ini cukup bagus. Kemudian untuk saran, karena ini pasiennya sudah bersalin. Nah, ini sarannya pasien agar melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Apakah untuk persalinan selanjutnya kalau pasiennya bersalin lagi, atau maksudnya untuk yang sekarang? Maksudnya untuk sekarang Jadi berarti diperbaiki saran itu setelah bersalin apa yang harus dilakukan berkaitan dengan komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Kemudian di sini definisi konsep. Nanti karena ini adalah bab 1, jadi seluruh data pasien pada definisi konsep dijelaskan. Karena ini masih bab 1, jadi belum dapat pasien yang pada saat itu. Jadi dijelaskan ini masih secara teoritis saja. Jadi seperti halaman 12 ada data pasiennya P4, P3, semua dijelaskan. Jadi ini masih B-nya kosong, P-nya kosong, A-nya kosong, masih secara teoritis saja. Kemudian secara keseluruhan pada bagian mana Ulfah melakukan asuhan dari awal mana sampai akhirnya di mana asuhan yang Ulfah lakukan? dari mulai pemaksaan fokus oleh KPK dari yang mulai penelitian dari observasi kami lakukan karena memang saya tidak sendiri sejujurnya dibantu penelitian saya juga dengan sakit dari observasi pemantauan dari keadaan umum sampai dengan pemeriksaan dalam juga kemudian juga mandiri yaitu memberikan asuhan bagaimana mengajarkan teknik relaksasi ataupun dengan melakukan gerakan janin kemudian juga memberikan pendidikan kesehatan untuk masalah ini tentang pemilihan KB dan juga memberitahukan kondisi kehamilan saat ini seperti apa kemudian juga melibatkan keluarga pasien yaitu untuk mensupport mereka untuk memberikan support terus juga menyediakan perlengkapan persalinan dan seperti melakukan kolaborasi sampai ya sebelum mengantarkan juga ke melakukan asuhan persalinan pada kasus PMD ya kemudian dengan presentasi bokong murni. Kalau ini tergambar secara keseluruhan, saya tidak bisa melihat membedakan begitu ya yang dikerjakan pure oleh Ulfa sebagai mahasiswa dan seorang peneliti di sini. Memang ini pasti di bawah akungan dari bidan di sana begitu ya, kemudian untuk pelaksanaan SC-nya oleh Dr. Oji di sana begitu ya. Jadi di dalam hasil penelitian di awal itu tolong paparkan dulu tadi alasan pemilihan pasiennya. Kenapa hanya ini yang diambil dari total 3 orang pasien yang mengalami PB pada saat itu ya. PB atau pengelangsi silakan. Kenapa Ulfa contoh psikologi ini masukan dulu di depan bahwa karakteristik pasiennya seperti apa sehingga tadi kan dari faktor risiko ini paling banyak atau Ulfa segala macam silakan masukkan di sini. Jadi itu untuk introduction-nya untuk pendahuluannya di sini bahwa Ulfa menjelaskan kenapa saya memilih pasien ini dengan kondisi apa. Nah nanti apa yang Ulfa baru menjelaskan itu sampaikan di pembahasan. Karena kalau saya lihat pembahasannya terlalu sempit begitu ya. Jadi ini seperti masih salinan soal gitu. Jadi pembahasan itu saya
P4 itu maksudnya apa, P3, A0, kemudian 3940 itu HPKT-nya berapa, dia tersalin tanggal berapa, sehingga kita bisa menganalisa ini benar kesehatan negaranya. Kemudian kenapa dikatakan kemudian kalau satu fase laten, PEB itu kategorinya seperti apa, dikatakan PEB, umurnya itu temuannya seperti apa, di sini pembahasannya. Dengan kami menilai kurva ini